Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa sahabatil muntajabin ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para pemirsa, baik yang di studio, di rumah, atau dimanapun saya berada, kembali bertemu dengan saya untuk melanjutkan kajian membedah Shirathul Mustaqim. Iya, kemarin sudah kita bahas bahwa kita simpulkan kebanyakan umat Islam ini dalam beragamanya kebanyakan pakai rujukan, tapi tidak pakai rumusan. Nah, dialog antara Pak Kiai Ahlus Sunnah dengan orang Syiah kemarin yang kita bahas, itu kan terjadi polemik karena rujukan. Dari pihak Syiah mengartikan Ahlul Bait memakai rujukan Sahih Muslim, sementara dari pihak Ahli Sunnah sendiri membatalkan rujukan tersebut. Ini yang terjadi, para pemirsa. Kalau kita dalam beragama, dalam memahami Al-Quran, dalam memahami Islam kok pakai rujukan, maka ya Islam benar menurut rujukan itu. Sementara rujukan orang banyak. Sebagaimana sering kita bahas bahwa kalau Islam ini dinilai berdasarkan Quran dan hadis, para pemirsa, sementara umat Islam punya hadis sendiri-sendiri. Setiap golongan, setiap kelompok kaum muslimin punya hadis sendiri-sendiri, mendapatkan cerita, kabar, riwayat, hadis sendiri-sendiri, dan mayoritas cenderung saling bertentangan. Karenanya, kalau kita memahami Islam kok kembali kepada Quran dan hadis, sementara hadis yang kita pakai rujukan saling bertentangan, bagaimana dapat menemukan kebenaran, para pemirsa? Karenanya, beberapa kali dalam pembahasan Rasulullah bersabda, "Kutinggalkan dua pusaka, bukan Quran dan hadis yang menjamin kita tidak akan sesat-sesatan, tapi Al-Quran dan Ahlul Bait." Quran dan Ahlul Bait tidak mungkin saling bertentangan, karena Qurannya dijamin benar dan Ahlul Baitnya juga dijamin benar. Quran yang benar telah mengatakan bahwa Ahlul Bait adalah orang-orang yang dijamin benarnya. Wa yutahhirukum tathiro, pakai nama lagi. Nah, dengan demikian rumusan kebenaran Islam adalah Al-Quran dan Ahlul Bait. Selanjutnya, siapa yang dimaksud dengan Ahlul Bait ini? Ketika kemarin diterangkan dengan kaidahnya Pak Kiai Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan tafsir Quran bil Quran, ternyata juga salah, tidak tepat. Itu bukan Quran bil Quran, namanya Quran bil pandangan Pak Kiai itu sendiri. Makanya ketika dikembalikan kepada rumusan bahwa Ahlul Bait di situ ada batasannya,
ada yang mengikatnya, yaitu kalimat wa yutahhirukum tathira, innama lagi. Dengan demikian bahwa Ahlul Bait ini bukan sembarang keluarga. Bukan sembarang keluarga. Nah, siapakah mereka? Ya, kita cari. Bahwa Al-Quran ada yang bawa rumus. Al-Quran ada yang bawa. Ini Al-Quran bukan jatuh dari langit, blek ke bumi, ditemu oleh semua orang sehingga setiap orang berhak untuk memahami sendiri-sendiri. Tidak mungkin. Tapi Al-Quran yang bawa yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sepakat umat Islam. Nah, pertanyaannya, mungkinkah Rasulullah tidak pernah menjelaskan Ahlul Bait yang dimaksud itu siapa? Kalau Pak Kiai Ahlus Sunnah saja punya pikiran dicari dalam Al-Quran. Karena kalau Ahlul Bait ini diartikan buat 12 imam yang diklaim oleh orang-orang Syiah sebagai imamnya, Pak Kiai Ahlus Sunnah keberatan sehingga mencari di ayat-ayat yang lain. Para sahabat waktu itu apa tidak pernah berpikir? Tentunya para sahabat lebih tahu dan bertanya Ahlul Bait ini yang dimaksud siapa? Karena sebelum Pak Kiai Ahlus Sunnah wal Jamaah membaca ayat-ayat tentang Alu Musa, Alu Imran, Alu Lut, para sahabat tentunya lebih tahu lebih dulu membaca ayat-ayat tersebut. Sehingga, tanda kutip, mereka pasti bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah yang dimaksud dengan Ahlul Bait ini? Itulah pemirsa, makanya dari sini kita cari rujukan untuk memahami ayat tersebut. Nah, dalam khazanah keislaman ada rujukan yang bisa dipakai tapi berdasarkan rumusan yang ada. Rumusnya ada batasannya, yang disucikan sesuci-sucinya. Sehingga dengan demikian seluruh rujukan yang ada, yang kita kenal dengan ayat-ayat, ada asbabun nuzul, hadis-hadis asbabun nuzul sebuah ayat, cari coba seluruh dunia, coba dicari hadis-hadis asbabun nuzul tentang ayat 33 surat Al-Ahzab ini pemirsa. Siapa yang dimaksud mereka itu? Dan ketika ditemukan, dikembalikan kepada rumusnya. Wa yutahhirukum tathira. Pasti akan ketemu siapa mereka itu. Nah, sehingga nanti cocokin saja. Kalau memang yang dimaksud dari asbabun nuzul itu adalah 12 orang, mestinya kita sebagai kaum muslimin yang waras akalnya harus menerima, sekalipun itu diklaim oleh orang Syiah sebagai imam mereka. Dan mestinya kaum muslimin harus lebih dulu menyambutnya, tanpa berpikir apakah itu sudah diklaim oleh Syiah atau bukan. Dengan demikian para pemirsa, makanya kita beragama tidak usah berpikir itu sudah diklaim oleh Syiah, sudah diklaim oleh kelompok anu. Tidak perlu. Yang penting di Al-Quran jelas, di hadisnya jelas, akal dapat membuktikan, selesai. Itu namanya rumusan. Nah, pada waktu saya sekolah dulu para pemirsa, rumusan kebenaran ini dikenal dengan istilah dalil akli dan dalil nakli. Iya, pemirsa, ada ilustrasi sedikit tentang bagaimana kita memakai rumusan dan rujukan ini. Barangkali pemirsa agak bingung, apalagi yang nggak pernah makan bangku kuliah, bangku pesantren, pasti nggak nyambung disebut dalil akli dan dalil nakli. Saya kasih ilustrasi gampang. Iya.
Yang namanya kenek mobil, pemirsa, itu kenek angkot sama kenek bis, kenek truk pasti berbeda. Walaupun sama-sama keneknya, tapi rujukannya pasti berbeda. Pada rumusnya ada. Bagaimana nasib kenek yang pakai rujukan, para pemirsa? Iya. Ada mantan kenek angkot. Pindah dia, ngenekin mobil truk. Nah, begitu ngasih aba-aba, berhenti. Menurut rujukan perangkotan, seluruh kenek angkot kalau ngasih tanda supaya berhenti kepada sopir pakai kalimat kiri. Maka begitu si kenek angkot ngomong kiri, maka si sopir pasti memberhentikan mobil angkot tersebut. Nah, kenek angkot ini, pemirsa, dia ngenekin truk. Menurut rujukan memberhentikan mobil, kalau berhenti dengan kalimat kiri, maka kenek angkot teriak kepada sopir truk itu, kiri. Sopir truk tidak memberhentikan mobilnya, tapi belok kiri, pemirsa. Akibatnya nabrak itu mobil. Kata kenek angkot, dibilangin kiri kok malah belok. Kiri itu berhenti. Ini, pemirsa. Iya. Coba kalau pakai rumusan, jangan pakai rujukan. Rumusnya berhentiin mobil gimana? Ya berhenti, stop. Jangan pakai istilah kiri. Coba kalau pakai rumusan berhenti, sopir apapun, pemirsa, mobil apapun, ketika ada apa-apa berhenti, pasti berhenti. Apalagi di luar negeri katanya sopirnya dari sebelah kiri, bukan sebelah kanan. Coba kalau disuruh belok kiri bagaimana itu? Kan nggak cocok ini. Rumus dengan rujukan. Begitu juga dalam beragama, pemirsa, ada rumusannya. Ini agama ada yang bawa, nggak datang sendiri. Yang bawa adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayo kita kembalikan kita dalam beragama ini kepada yang bawa. Bagaimana perintah yang bawa ini? Itu harus kita temukan, pemirsa. Setelah beliau tiada ini, kepada siapa kita ini harus merujuk? Harus kepada siapa kita ini memahami agama setelah Rasulullah tiada? Mustahil rumusnya. Rasulullah meninggal kok nggak pesan apa-apa. Mustahil Rasulullah menjadi utusan Allah yang tugasnya sampai kiamat untuk seluruh dunia. Beliau meninggal belum sampai kiamat, belum ke seluruh dunia, kok diem aja, tidak memberikan rumusan-rumusan. Kepada siapa kita memahami Al-Quran? Kepada siapa kita ini meminta bimbingan selanjutnya demi kehidupan kita, keselamatan kita, kebahagiaan kita dari agama, dari dunia sampai akhirat. Iya, pemirsa, ada 5 faktor yang merusak cara kita berpikir. Artinya, kalau sampai 5 faktor ini dipakai, maka rusaklah cara kita berpikir. Jangan-jangan 5, saudara. 1 saja cara berpikir kita kok seperti yang akan kita sebutkan ini, maka kita akan gagal menemukan kebenaran, akan rusak cara beragama kita, pemirsa. Apa itu? Yang pertama,
lebih mengutamakan dugaan daripada hal-hal yang pasti. Seringnya umat manusia sering mendahulukan dugaannya daripada yang pasti. Menduga-duga, jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Dan kebanyakan dugaannya ini pasti negatif, bukan positif. Nah, cara berpikir yang memakai dugaan-dugaan seperti ini akan merusak akal kita. Padahal Al-Quran telah mengisyaratkan kepada kita umat Islam dengan firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang-orang yang ada di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka. Dan mereka tidak lain hanyalah berdusta. Lihat ini ayat. Kalau kita mengikuti kebanyakan orang, niscaya kita akan tersesat. Kenapa kok begitu? Karena kebanyakan orang mengikuti dugaannya. Banyak yang suudzon. Makanya pemirsa, umat Islam mestinya semua paham. Allahnya sama, nabinya sama, kitabnya sama, kiblatnya sama. Tapi terjadi berbeda-beda pemahaman dalam agama. Berbeda-beda pahaman dalam menafsirkan Quran. Berbeda-beda pendapatan soal hadis. Sehingga menghasilkan hukum yang berbeda-beda. Cara ibadah yang berbeda-beda. Coba masing-masing. Jangan menduga-duga. Tapi saling silaturahmi. Bertanya, dibedah, itu dari mana asalnya itu? Masih ingat istilah yang saya sampaikan? Jangan kabar-kabari pemirsa, tapi harus cek and recheck. Nah, ayat Al-Quran mengisyaratkan kepada kita, jangan menduga-duga. Nah, kebanyakan orang menduga-duga, seperti contoh di sini. Banyak orang menduga-duga. Katanya, kalau ditanya Allah itu ada di mana? Banyak orang jawab Allah itu di langit. Allah itu di surga, di aras. Allah bakal dapat ditemui. Bahkan cerita-cerita Rasulullah waktu Isra Mi'raj berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Langsung dapat perintah sholat 50 waktu dikurangin, bolak-balik. Tinggal 5. Apakah ini bukan dugaan para pemirsa? Apa sebab? Berpikir dengan akal. Kalau Allah berada di surga umpamanya, di langit umpamanya, di aras umpamanya, ditanya, Allah sama arasnya itu gedean mana? Tidak mungkin toh yang nempati kok lebih besar daripada tempatnya. Kalau besaran tempatnya berarti Allah itu kecil. Kalau gedean Allah berarti nggak muat itu nanti aras. Dan lucu kan, Allah yang gede berada di tempat yang tidak muat untuk dirinya. Yang kedua kemudian ditanya, itu yang nempatin sama tempatnya duluan mana? Kalau dipahami Allah adalah pencipta segala sesuatu, tentunya duluan Allah jawabnya. Lah kalau duluan Allah, diem di mana tadinya sebelum ada arasnya itu?
Nah, seperti ini pemirsa, itu juga hasil dugaannya. Makanya di ayat yang lain dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Al-Isra ayat 36, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kamu mengikuti apa saja yang kamu tidak tahu. Jangan kamu mengikuti apa yang kamu tidak mengetahui tentangnya. Karena pendengaran, penglihatan, hati, akal semua akan ditanya. Kenapa kamu mengikuti itu? Kamu tahu dari mana? Ngertimu dari mana? Di sini pemirsa, harus cek and recheck. Jangan kabar-kabari, rusak akal kita. Yang kedua, mengikuti jejak nenek moyang. Nah, ini penyakit ini. Soal agama, kalau diajak berpikir, udah dari dulunya begini. Dari nenek moyang begini. Pemirsa, Al-Quran menyindir kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum muttabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'aw wa la yahtadun. Orang-orang jahiliyah itu pemirsa, diajak kebenaran oleh Rasulullah, diajak menyembah Allah Subhanahu wa taala, selalu alasan kakek moyang saya dari dulu begini. Namanya ini mazhab kakek moyang para pemirsa. Rusak kita beragama kalau dasarnya adalah kakek moyang. Yang ketiga, mengikuti dorongan hawa nafsu atau kepentingan-kepentingan pribadi. Nah, kebanyakan umat Islam makanya tidak tahu kebenaran karena mengikuti dorongan hawa nafsu dan kepentingannya. Jadi agama menurut selera. Nah, berarti bukan rumusan toh. Agama kok menurut selera? Emang yang punya agama itu siapa? Coba umat Islam tanya, yang punya agama itu siapa? Kalau agama ini milik Allah Subhanahu wa taala, mestinya siapapun tidak boleh mendahulukan hawa nafsunya, mendahulukan seleranya, mendahulukan kepentingannya untuk memahami agama. Tapi harus mengikuti petunjuk dari yang punya. Ini rumus. Yang keempat, pemirsa, terpengaruh oleh figur-figur atau tokoh-tokoh tertentu dengan tanpa pembuktian. Penyakit ini. Dalam beragama, kita terpengaruh oleh figur-figur tertentu, tokoh-tokoh tertentu. Makanya sering saya sampaikan di mana-mana. Ini umat Islam kebanyakan bukan umat Nabi, tapi umat kiai. Semua berdasarkan kiainya, berdasarkan tokohnya. Mengikuti figur-figur tokoh-tokoh tertentu tanpa pembuktian. Artinya, apakah mereka yang diikuti itu sudah dibuktikan memang mereka layak untuk diikuti, pasti benar, dijamin benarnya, atau belum? Kebanyakan umat Islam tidak meneliti seperti ini. Main ikut aja. Kalau sudah kata Kiai A, sudah tanpa pikir banyak panjang-panjang, ikut saja. Dan masing-masing
mengikuti seperti itu. Lah, cara beragama yang hanya mengikuti figur-figur tanpa dicek dulu, tanpa dibuktikan dulu benar atau tidak, akan kacau lah kita dalam beragama ini, pemirsa. Maka dari situ beragamanya tidak pakai rumusan namanya, tapi pakai rujukan. Dan rujukannya salah lagi. Karena orang-orang itu, tokoh-tokoh itu belum dibuktikan dulu, belum dites dulu, belum diukur dengan dalil akli dan dalil nakli. Nah, coba pemirsa, kalau kita beragamanya pakai rumusan, sebagaimana yang sudah kita bedah selama ini, kita temukan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan dua pusaka, Quran dan Ahlul Baitnya. Quran menjelaskan bahwa Ahlul Bait adalah orang-orang yang disucikan, berarti tidak mungkin salah, nggak mungkin keliru. Qurannya sendiri dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang punya, tidak ada kesalahan di dalamnya. Tidak ada kekeliruan di dalamnya, tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, dengan demikian berarti pakai rumus dua ini pasti benar. Karena rumus yang dipakai adalah dijamin benar. Begitu juga merujuk kepada dua barang berharga ini, yakni Quran dan Ahlul Bait, adalah pasti benar juga. Karena Al-Quran dan Ahlul Bait sudah diselidiki dengan rumus. Tidak ada kesalahannya, tidak ada kekeliruannya. Sampai sekarang para pemirsa, Quran tidak pernah diteliti, Quran tidak pernah dikoreksi. Bahkan Al-Quran dalam ayatnya menawarkan kepada seluruh manusia, bahkan jin ditawarin, kalau memang ragu terhadap apa yang ada dalam Al-Quran, coba silahkan membuat Al-Quran yang sebanding dengan Al-Quran, gak usah 30 juz, satu ayat saja kalau memang mampu. Tapi faktanya para pemirsa, sampai saiki gak ada itu orang-orang yang mampu membuktikan. Gak ada seorang pun yang mampu. Jangan-jangan 30 juz, satu ayat saja. Gak ada yang mampu para pemirsa. Dengan demikian dapat kita temukan berarti Quran adalah rujukan yang benar. Ahlul Bait adalah rujukan yang benar. Dan kita merujuk kepada Al-Quran Ahlul Bait ini adalah merupakan rumusan dalam beragama. Nah, yang terakhir pemirsa, yang kelima, tergesa-gesa dalam membenarkan atau mengingkari sesuatu tanpa dibuktikan dulu apakah sesuatu itu memang benar atau salah. Nah, kebanyakan umat Islam ini tergesa-gesa, buru-buru membenarkan, buru-buru menyalahkan. Makanya di sini pemirsa saya sampaikan, kita semuanya tidak pernah bertemu dengan Rasulullah langsung. Ayo para pemirsa, ada yang pernah berjumpa dengan Rasulullah secara langsung? Tidak pernah. Berarti semua umat Islam adalah katanya, semua hanya menerima kabar Rasulullah bersabda begini, Rasulullah bersabda begitu, semuanya. Sudah begitu para pemirsa, kabar-kabar yang kita terima ini tidak sama, selalu saling berbeda. Sehingga terjadilah aliran yang berbeda-beda, tafsiran yang berbeda-beda, itu akibatnya. Nah, karena itu
Jangan tergesa-gesa membenarkan, jangan tergesa-gesa menyalahkan. Jangan buru-buru ngomong bahwa kabar dari Syiah pasti benar. Jangan buru-buru. Jangan tergesa-gesa menyalahkan bahwa Ahlussunnah itu salah. Jangan terburu-buru, pemirsa. Tapi harus cek and recheck. Kabar dari Syiah diterima. Kabar dari Ahlussunnah diterima. Nanti dicek dengan rumusnya. Cocok nggak sama Al-Quran? Begitu saja. Purwodadi kotanya. Kalau tidak cocok sama Al-Quran, pemirsa. Dari siapa kek? Walaupun barangkali berani bersumpah sambil bergeledek. Ini Rasulullah bersabda begini. Rasulullah bersabda begitu. Jangan percaya, pemirsa. Tapi harus dicocokkan dengan Al-Quran. Dan yang paling pas lagi Purwodadi Kotani. Dibeli aja itu. Klaim itu. Benar enggak? Nah, sebagaimana Ahlul Bait ini. Ahlul Bait menurut Syiah diartikan 12 imam. Beli aja sudah. Ada enggak salahnya? Ada enggak kelirunya? Begitu. Nah, kalau sampai dicek ternyata di imam orang Syiah kok ada salahnya, berarti salah Syiah. Begitu aja. Nah, sekarang tinggal Ahlussunnah. Ahlussunnah siapa yang dimaksud Ahlul Bait itu? Berani Ahlussunnah menyebutkan yang dimaksud adalah ini pakai rumus bahwa Ahlul Bait tidak dapat disalahkan, tidak ada salahnya, nggak ada kelirunya. Dicek kabar dari Ahlussunnah kok ada salahnya, berarti salah. Begitu aja pemirsa. Iya, ini namanya ngaji rumusan. Sekian saja pemirsa. Sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.